warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleha dan soleh? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, bertemu lagi dengan Wahyu untuk di pembelajaran tematik hari ini, yang insya Allah kita akan melaksanakan praktek PTS muatan SPDP. Ya, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, angkat tangannya, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, untuk muatan SBDP hari ini kita akan menghias gambar kincir angin. Ya, untuk gambar kincir angin sendiri kalian bisa membuatnya dengan menggunakan kertas origami. Pasti gampang lah ya membuat kincir angin ini. Ada juga di buku pena kalian kalau kalian ingin melihat cara-caranya. Nah, di sini Bu akan menjelaskan sedikit tentang menggambar kincir angin. Energi bayu atau angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Ya, kincir angin itu akan bergerak atau berputar jika adanya angin. Nah, kincir angin yang dimainkan biasanya dihias dengan gambar-gambar tertentu seperti matahari, hembusan angin, dan gerakan ombak. Saat menggambar, ingatlah unsur-unsur gambar. Ya, unsur-unsur gambar sudah pernah Ibu jelaskan di materi yang sebelumnya. Unsur-unsur gambar terdiri atas garis, bidang, dan warna. Nah, di sini lihat ada kincir angin yang gambarnya matahari. Ibu ambil gambar matahari. Nah, di sini juga memanfaatkan unsur garis, bidang, dan warna yang serasi. Kalau matahari itu warnanya kuning, bisa kalian gradasi dengan oranye. Kemudian menggambar kincir angin dapat dilakukan dengan menggambar bidang badan dan baling-baling pada kincir angin. Ya, kalau yang tadi di sini badannya ya atau bidangnya. Nah, bagian badan dan baling-baling kincir juga dapat kamu hias dengan warna dan motif tertentu. Bisa tadi matahari, hembusan angin atau daun. Nah, di sini ada kombinasi unsur-unsur gambar seperti garis, bidang, dan warna dengan tepat supaya gambar kincir angin yang kamu buat terlihat indah. Nah, di sini tadi kalau yang tadi itu gambar matahari, kalau di sini daun. Nah, di sini kombinasinya ada warna merah dari kertas origaminya, lalu kita gambar daun itu warna hijau. Jadi warnanya sangat kontras ya, sangat serasi. Jadi terlihatnya sangat indah. Nah, gambar daun dapat digunakan untuk memberi hiasan pada gambar baling-baling kincir angin. Nah, di sini tuh bisa kalian gambar, misalkan kincir anginnya, origaminya kertasnya warna kuning. Nah, kalian bisa gambar bunga atau kincir anginnya warna biru, kalian bisa gambar matahari seperti tadi. Nah, membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Ini masuk materi yang baru ya. Di sini tentang teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Teknik membuat garis, melipat, dan menggunting merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif. Nah, sebelum juga udah pernah Ibu bahas tentang karya dekoratif. Nah, di sini garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Nah, di sini kalau kita melipat origami pasti akan membentuk suatu titik atau suatu garis ya. Garis ini bisa kita tebalkan dengan pulpen atau pensil. Nah, kemudian atau nggak ditebalkan juga pasti kelihatan. Nah, garis dibedakan menjadi garis lurus dan garis lengkung ya. Pada dekoratif itu sudah pernah dibahas garis lengkung, garis lurus ya. Kemudian fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika menggunting. Nah, kalau mengguntingnya salah-salah maka garisnya bisa disebut dengan garis lengkung ya, atau garisnya tidak teratur. Nah, tapi kalau dengan melipat ya, itu akan membentuk sebuah garis yang lurus. Nah, ketika ada sebuah terbentuk garis lurus, kita ketika ingin menggunting itu juga pasti tepat atau
sejajar ya, atau selurus dengan garis yang kita lipat itu ketika kita mengguntingnya. Nah, selain untuk menggunting, garis juga dibuat untuk membantu melipat. Nah, kalau kalian melipat origami tanpa tanpa membentuk suatu garis, pasti akan ruwet ya. Ini lekuknya kemana, ini tidak ada terbentuk garisnya, seperti itu. Dengan bantuan garis, hasil guntingan maupun lipatan akan menjadi rapi. Nah, kalau lipatan yang gak rapi, berarti garisnya juga tidak rapi. Nah, salah satu karya dekoratif yang dapat dibuat dengan teknik membuat garis, melipat, dan menggunting adalah membuat parasut. Nah, nanti Ibu akan ajarkan kalian cara membuat parasut sederhana. Menghasilkan karya dekoratif dari bahan bekas. Nah, tadi pada pembelajaran 1, kamu telah mempelajari teknik membuat garis, melipat, dan memotong untuk menghasilkan karya dekoratif. Kegiatan memotong dan melipat dilakukan untuk menghasilkan bentuk baru dari objek asli. Media yang biasa digunakan contohnya adalah kertas. Keterampilan dan kreativitas diperlukan untuk memotong atau menghasilkan lipatan yang baik. Karya dapat dibuat dengan menggunakan bahan bekas untuk mengurangi sampah di lingkungan. Nah, dengan menggunakan kita akan membuat parasut sederhana, kita akan menggunakan bahan bekas ya. Tujuannya yaitu mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, parasut ini nanti Ibu akan jabarkan bahan dan alatnya yang akan kita gunakan. Nah, nanti kalian lihat Ibu menggunakan bahan yang yang mudah dicari dan dapat mengurangi sampah atau tidak. Nah, nanti kalian simak videonya. Kemudian kalian juga bisa nanti mempraktekkan untuk praktek PTS hari ini. Kalian juga bisa menggunakan bahan yang sudah dibagikan. Ya, di sini Ibu akan mempraktekkan membuat parasut sederhana dengan menggunakan barang bekas agar mengurangi sampah yang berlimpah di lingkungan kita. Nah, di sini Ibu akan menggunakan plastik ya. Nah, kalian bisa menyiapkan bahan-bahannya seperti yang ada di buku pena di halaman 175. Nah, di sini Ibu menggunakan bahan-bahannya ada plastik ya, kemudian spidol, lalu ini benang wol, nah kemudian gunting untuk mengguntingnya, dan ini Ibu pakai untuk pemberat atau ketika nanti diterjunkan atau diterbangkan si parasutnya, ini akan menjadi sebuah pemberatnya. Nah, kalian bisa menggunakan boneka-bonekaan atau mainan, atau juga boleh menggunakan kardus ya. Kalau di buku pena kalian menggunakan kardus. Nah, di sini Ibu akan contohkan. Nah, sebelum kita membuatnya, kita terlebih dahulu menggunakan lipatan. Nah, karena di sini sudah ada lipatan, ya. Nah, kita ambil bentuk parasutnya itu persegi 4, ya, persegi 4. Kalian bisa gambarkan atau mau dengan langsung dilipat saja. Nah, di sini sudah ada lipatannya, bisa kita mulai mengguntingnya, ya, seperti yang tadi materi Ibu sampaikan. Garis dapat membantu untuk menggunting agar terlihat rapi. Nah, di sini Ibu akan mengguntingnya sesuai dengan lipatannya, garisnya lurus, ya. Nah, kemudian karena plastik ini ada 2, ya, Ibu akan mengambil salah satu bagiannya saja. Maka dari itu Ibu akan mengguntingnya di sisi yang sebelah sininya juga. Nah, ini Ibu akan guntingnya seperti ini ya. Nah, ini kan ada garis nih, garis dari si plastiknya ini kita buang saja ya, karena nanti pasti robek kalau kita ambil. Nah, di sini kita buang ya. Kita guntingnya lurus mengikuti garisnya. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini kan sudah nih, sebelahnya kita potong nih. Nah, berarti nanti kita tinggal satu lagi, sebelahnya kita gunting, maka akan menghasilkan sebuah bentuk persegi 4. Nah, kita ambil yang ini ya, menjadi persegi 4. Sebentar, singkirkan dulu.
Nah, di sini kalian bisa menggunakan spidol, mau menggambar bentuknya lingkaran boleh, atau mau persegi empat seperti ini boleh. Nah, langkah berikutnya yaitu kita bolongkan setiap ujungnya nih, ujung sisinya, sudutnya, sudut persegi empatnya ini kita bolongkan 1, 2, 3, dan 4 ya. Dengan menggunakan pensil boleh, atau gunting juga boleh seperti ini. Nah, jika sudah dibolongkan seperti ini, lalu kita ambil tali atau benang wol-nya. Nah, karena di sini 4 lubang, jadi ibu pakai 4 benang wol-nya. Kita masukkan, lalu kita ikat di sini, ya. Kita ikat di sini, kemudian, nah, diikat seperti ini, masing-masing, ya, sama seperti itu. Nah, seperti ini diikatnya, nggak apa-apa ikat mati juga boleh, biar nggak lepas. Satu di sini juga satu masing-masing lubang 1 tali ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau kalian mau bentuknya bulat berarti dia bisa menjadi 8 sisi atau lebih ya, karena biar membentuk bulatnya. Kalau di sini ibu pakai yang 4 sisinya saja. Nah, satu lagi. Jika sudah semuanya diberi tali, lalu kalian gabungkan masing-masing talinya ini. Nah, kalian gabungkan masing-masing talinya, ujung-ujungnya nih, ujung-ujungnya seperti ini, kalian gabungkan keempatnya. Ya, kalau ibu ngambilnya bentuknya persegi 4, kalau kalian mau lingkaran boleh, biar bisa lebih berbentuknya gelembung bulat ya. Nah, ini kemudian kita gabungkan seperti ini, lalu kita ikat ya. Kita ikat bersamaan biar mereka tidak lepas lagi. Ya. Nah, kalau sudah diikat ini kita coba. Nah, kira-kira sudah bisa? Nah, kalau gitu kita kasih pemberatnya. Di sini ibu pakai gantungan kunci yang ada gambar orangnya. Kalian bisa pakai kardus atau mainan ya. Nah, di sini ikat lagi si orangnya ini, si pemberatnya ya, si bonekanya. Nah, kemudian nanti kita tinggal coba untuk menerbangkannya. Oke? Ready? Kalau sudah ready, kita coba untuk menerbangkannya sekarang. Oke? Coba untuk menerbangkannya, yaitu begini caranya. Kita tepungkan dulu nih. Nah, seperti ini. Kalau sudah, terbangkan. Nah, seperti itu. Tadang, balik dia. Tadang, balik lagi. Udah begitu ya. Nah, cara menerbangkannya. Nah, praktek PTS hari ini yaitu anak soleh dan soleha mempraktekkan cara membuat parasut sederhana yang sudah dicontohkan ibu tadi. Nah, nanti minta ayah atau bunda memfoto atau mendokumentasikan proses anak soleh soleha mempraktekkan membuat parasut sederhana dengan foto kolase. Lalu foto kolase tersebut dikirimkan melalui via WA ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan anak soleh soleha. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.